Sementara kurma malah menghidupkan tanah. Ayo kita nanti ke depannya termotivasi berlomba-lomba menanam kurma. Baik, kalau berhasil nanti bagi kami sedikit. Kita lanjut. Setelah dukhon, bumi mengalami pemanasan global. Suasana dan udara iklim menjadi ekstrim. Panas yang sangat ekstrim. Kemarau panjang. Dan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Mari saya bacakan hadis sahih Bukhari Muslim berikut ini tentang Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun yang sangat berat yang dialami manusia di muka bumi ini. Kemarau panjang, kelaparan merata di mana-mana. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air di langit Allah tahan turun, sepertiga tanam-tanaman yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua Dajjal keluar, Allah tahan 2/3 air dari langit, dan Allah tahan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Terjadilah kelangkaan pakan, ya. Orang mulai berebutan makanan, bahan baku makanan, harga membumbung tinggi. Sementara Bapak Ibu yang kami muliakan, orang-orang sudah tidak dapat lagi mendapatkan makanan dengan leluasa, maka mereka mulai tega mengganggu tetangganya. Pasti dalam hadis sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad kata Rasulullah, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu karena menyangka di rumah tetangga ada makanan. Setelah tetangganya dibunuh, lalu dia periksa seluruh rumah, tidak ditemukan makanan apa-apa. Dia pun mencari mangsa yang lain. Ini orang-orang yang gandal, asal bertahan hidup, dia tega mendatangi tetangga. Nanti baru Bapak Ibu sadar kenapa nanti saya menganjurkan di akhir zaman ini kita mulai membentuk komunitas orang-orang beriman, di mana tinggal orang-orang beriman saja. Sepahit apapun keadaan tidak akan mungkin membunuh tetangga, karena ada iman. Dan ada juga menjaga, karena orang merampok di mana-mana. Lah kalau kita berkumpul orang beriman, yang mudah-mudahnya pada di depan semua, nyiapkan golok, nyiapkan parang, ayo dekat ente, tak gorok, kamu gitu, kita bersama-sama melindungi. Tapi kalau tinggal di tetangga kota kayak gini, tetangga kita banyak yang jahil. Asal dia lapar, dia datang ke kita, dihabisnya satu keluarga kita. Kalau tinggal di tengah orang-orang yang tidak punya iman ini sekarang ini bahaya. Tahun 98 saja sudah mulai orang jarah kemana-mana. Apalagi nanti la haula wala quwata illa billah. Kita kembali Bapak Ibu. Tahun ketiga Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun dari langit, ya. Kemudian tanam-tanaman yang dapat dimakan di muka bumi seluruhnya Allah biarkan mati. Hewan-hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia di muka bumi Allah biarkan mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan cara apa kami bertahan hidup di saat-saat berat dan sulit itu? Nabiullah menjawab, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu baca berulang-ulang dan kamu memohon kepada Allah agar kamu dikenyangkan oleh Allah dengan zikir ini. Allah jadikan kamu kenyang. Yang bisa melakukan ini cuma orang beriman apa enggak? Karena dia punya iman, dia punya keyakinan. Lah sementara orang-orang yang tipis iman, amal solehnya sebelumnya minim, mereka banyak putus asa, mereka akhirnya lari ke tebing-tebing menjatuhkan badan. Mereka ambil pisau belati menghunjamkan ke badan. Ada yang tega makan bangkai demi bisa bertahan hidup. Subhanallah, ini sangat-sangat berat. 3 tahun berturut-turut. Kapan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini? Setelah meteor dan hantaman meteor, terjadinya dukhon, barulah mulai. Mari saya informasikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Bapak Ibu semua, bahwa BMKG dunia telah mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut ke depan bumi akan mengalami kemarau yang sangat panjang dan ekstrim. Kelaparan akan melanda di seluruh muka bumi. 3 tahun berturut-turut kata BMKG dunia. Tahunnya kapan? Ini semuanya bukan lagi serba kebetulan Bapak Ibu. Lihat, sejak 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut. Cara menghitungnya gimana? 2019, 2020, baru 1 tahun kan? 2020, 2022,
2021, 2022. Inilah dia 3 tahun berturut-turut. BMKG dunia mengumumkan bahwa kita di muka bumi akan mengalami kekeringan dan kemarau yang ekstrim. Kelaparan akan melanda di mana-mana. Kalau cuma Cina yang kekeringan, kalau cuma India yang kemarau, yang putus pakannya segala macamnya, negara lain yang subur masih bisa mensubsidi, masih bisa menolong. Tapi bagaimana kalau nasibnya satu dunia? Apakah ini dia Dajjal akan keluar? Jawabannya Allahu a'lam. Kami tidak berani menyebutkan kepastian apa-apa berkaitan dengan penentuan tahun dan tanggal. Hanya gini loh penyebutannya. Apakah mungkin di zaman kita? Kalau enggak di zaman kita, maka zaman siapa lagi? Ketika saya bertanya kepada Syekh Musa'id bin Bashir Al-Husaini As-Sudani, salah satu di antara 40 ahli hadis terbesar abad ini yang masih hidup, beliau berkata, ketika saya tanyakan, Syekh, hadis-hadis ini terjadinya di zaman kita atau kapan? Jawaban beliau adalah, kalau bukan zaman kita, maka zaman siapa lagi? Begitu Bapak Ibu. Baik, tentang dukhan sudah selesai, ciri-ciri dan tanda-tandanya juga sudah sangat dekat. Ini tanda besar kiamat yang pertama sudah. Ya, dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Sekarang siapakah Dajjal? Al-Mahdi. Al-Mahdi nanti insya Allah. Yang besar-besar dulu saya uraikan. 10 tanda besar kiamat saya uraikan dulu. Ya, Bu, Bapak, Dajjal ini bukan seperti yang didongengkan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan sangat saya sayangkan, ternyata masih ada saja ustadz yang masuk kelas nasional, tampil di televisi, pengikutnya jutaan kabarnya. Ditanyai oleh audiennya, jamaahnya, langsung menjawab di tempat. Wahai ustadz, Dajjal itu sebenarnya seperti apa? Wah, dijawab, jawabannya itu membuat saya maloyo perut ini. Hah? Mual perut saya mendengar jawabannya. Itu bahasa Padang, maloyo. Mual perut saya, ya Allah, kok jawabnya sembarangan begini. Apa katanya? Dajjal itu adalah makhluk manusia yang sangat besar, tinggi. Ya, gunung-gunung itu kecil di bawahnya. Kakinya kalau dimasukkan ke laut cuma semata kaki. Kalau dia melangkah 1-2 negara terlintasi 1 kali langkah. Kalau dia bersuara di timur, yang di barat bisa mendengarkan suaranya. Kalau dia kencingi 1 kota banjir. Waduh, ya Allah ya Rabb. Padahal yang mendengar ini bisa jadi jutaan. Sedih saya Pak. Tapi semoga lah, alhamdulillah kemarin saya juga diwawancarai di TV One. Seperti apa Dajjal itu, saya sudah uraikan. Dan udah muncul, udah beberapa kali diterbitkan di siaran TV One. Semoga ini menjadi pengimbang. Siapa Dajjal itu? Dajjal kata Rasulullah, 1 di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. 1, makhluk yang Allah panjangkan umurnya seluruh malaikat. 2, iblis. Iblis bukan jin Pak, cuma iblis doang. 3, Dajjal. 4, Ya'juj dan Ma'juj. 5, Nabi Isa alaihissalam. 5 makhluk ini Allah panjangkan umurnya. Nah, berkaitan dengan Dajjal, berarti Dajjal udah ada sekarang? Iya, sudah ada. Di mana letaknya? Ntar, sabar, nanti saya uraikan. Yang jelas, Dajjal itu kata Rasulullah SAW, dia adalah fitnah terbesar yang ada sejak bumi Allah ciptakan, sejak Adam Allah jadikan. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih berbahaya, yang lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Seluruh nabi, ratusan ribu jumlahnya nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, mereka pasti mengingatkan kaum mereka masing-masing, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, bahaya Dajjal, hati-hati, berlindunglah kamu kepada Allah dari Dajjal. Seluruh nabi dan rasul peringatkan umatnya masing-masing, awas Dajjal. Saking bahayanya Dajjal ini.